Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bi tahiyatul Islam. Tahiyatu fiyas salam. Tahiyatu mubarakatan min indillah. Tahiyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina wa qudwatina sayyidil mursalin wa ala jami'i ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Amma ba'du, ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di tengah kesibukan kita, di tengah segala macam aktivitas kita, semoga Allah memberkahi kehidupan kita, memudahkan dalam segala amal kebaikan, serta menunjukkan hati-hati kita kepada kebenaran dan hakikat daripada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mempelajari sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Ta'ala, kalau kita mengetahui bahwasanya Allah itu salah satu kemaha sayangannya, kemaharohimannya, kemarahmannya kepada kita hamba-hambanya sangat luas, sangat besar. Sehingga kalau kita telisik dari satu kasus ke kasus yang lain, dari satu tindakan yang Allah firmankan dalam Al-Quran, tersirat dalam hadis Nabi SAW, baik itu hadis qudsi ataupun hadis yang lain, maka terlihat bahwasanya Allah itu sangat Maha Rahman, Maha Rahim. Betapa tidak sangat banyak dosa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ya, tetapi Allah menunggu taubat kita. Dan pekerjaan berupa ibadah yang kita lakukan ataupun ucapan yang kita latunkan berupa zikir-zikir dan seterusnya, itu Allah ganjar dengan ganjaran yang tidak main-main, gitu, dengan gaji yang sangat luar biasa. Ya. Dan ini adalah bukti contoh bagaimana Allah Ta'ala itu Maha Rahman, Allah Ta'ala itu Maha Rahim. Ya. Maka kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saking luar biasanya Allah Ta'ala, ya, maka wajar ketika dalam Al-Quran Allah ceritakan, Allah isyaratkan bahwasanya ketika seorang hamba dia memakan nikmat dari nikmatnya Allah Ta'ala, kemudian Allah menunggu taubatnya, kemudian ia sesekali ibadah, maka tetap dengan fire Allah memberikan ganjaran tersebut. Ya, misal nih, Allah mentalik antum, si A atau si B, Markonah, ya. Markonah ini jarang sholat, kemudian Allah mentalik maksiat, ya, ke diskotik, ke ini dan seterusnya. Tetapi dia misalnya dalam satu waktu ketika mendengar azan, ya, lagi di lampu merah, dengar azan, dia jawab panggilan azan tersebut. Ya, dia balas dengan ucapannya misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia balas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Hanya sekali itu, maka dengan fire, ya, Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla itu tetap menuliskan, ya, pahala tersebut. Ya. Dan ini teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ya, para ulama itu Al-Qarhi misalnya mengatakan bahwasanya aku malu kepada Allah Ta'ala jika menyembah Allah Ta'ala karena untuk mengharapkan pahala, karena sungguh nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu lebih besar, lebih dahsyat daripada pahala itu sendiri, dan tidak bisa ditimbang dengan setara. Artinya amalia kita yang sederhana ini, ya, Allah balas dengan kebaikan yang sangat besar. Sedangkan nikmat Allah Ta'ala kita nikmati, gitu. Kita bisa zikir, itu juga nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat lisan kita, nikmat mata kita, itu dari Allah Ta'ala. Kemudian kemudahan mengingat zikir, itu juga dari Allah Ta'ala. Maka para ulama itu malu ketika mengharapkan pahala, ketika menyembah
Allah Azza wa Jalla. Karena cukup nikmatnya Allah Ta'ala itu sangat besar, sangat luas, sehingga kadangkala mereka menyembah Allah Ta'ala. Tingkat ikhlas paling tinggi yang seperti telah kita bahas adalah bagaimana mereka meminta ridhonya Allah Ta'ala. Ya, ridhonya Allah Ta'ala sudah cukup. Adapun pahala dan sejenisnya mereka tidak harapkan seperti itu. Mereka hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Ta'ala, hadis Mu'adz bin Jabal ini merupakan pelajaran penting yang mana Imamuna Syekhul Kabir, Syekhul Masyayikh fi madhhab Syafi'i, Muhyiddin bin Syaraf, Yahya bin Syaraf bin Muri' An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengupas dengan ringkas tentang hadis ini. Karena hadis ini secara tekstual ya, itu mafhum ya, dan hanya memerlukan sedikit daripada penafsiran. Sedikit penafsiran. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaikal wa bisanad muttasil ila Syekhul Aziz Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Muri' An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni bi amali yudkhiluni al-jannah. Wahai Rasulullah, tolong kasih tahu aku tentang sebuah amal, ya, tentang sebuah perkara yang memasukkan aku ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, wa yubaiduni 'anil nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Ya. Apa maknanya? Al-Imam Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya sahabat Mu'adz bin Jabal ya, ini amalannya sangat luar biasa, hatinya sangat luar biasa. Beliau menanyakan amalan untuk masukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka adalah untuk liyu'allimu fihin nas. Ya. Untuk mengajarkan kepada manusia, ya, untuk mengajarkan kepada manusia, karena manusia itu kadangkala mereka ketika bekerja mereka pasti ingin dapat upah, kan gitu. Kita nggak mungkin ketika kerja itu pengen untuk apa gitu ya, pasti ingin dapat upah, kan gitu, dapat duit, dapat money. Begitupun ketika orang usaha, dia ingin dari bisnis tersebut menghasilkan ya omset dan seterusnya. Maka sahabat Mu'adz ini sadar bahwasanya manusia yang akan diajarkan tentang amaliyah dan ibadah, amaliyah dan ibadah, ya mereka memerlukan dorongan-dorongan tertentu, dan dorongan itu misalnya al-ujur, balasan, ya, balasan dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan para sahabat, ya, dari kalangan sahabat kebanyakan mereka tidak memerlukan apa-apa kecuali ridhonya Allah Ta'ala, yang langsung Allah berikan label langsung, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, laqad sa'alta an 'azim. Engkau memiliki pertanyaan yang 'azim, yang luar biasa. Ya. Artinya seperti ini. Ya. Al-Imam Al-Qushayri rahimahullah ta'ala memang mengatakan bahwasanya para orang khawas, orang-orang khusus itu beribadah kepada Allah Ta'ala karena mengharapkan ridhonya. Tapi ridho Allah Ta'ala itu nggak mungkin didapat ketika seseorang masuk ke dalam neraka. Sebagaimana ada sebuah klaim sebagian pihak sufi sesat gitu ya, yang mengatakan bahwasanya nggak apa-apa aku masuk neraka, yang penting Allah ridho. Ini tuh salah. Itu salah. Sama seperti kasus nggak apa-apa orang tua aku senang, yang penting aku jadi maling. Nggak mungkin lah. Nggak apa-apa orang tua aku senang, yang penting aku jadi pembunuh misalnya. Kan nggak mungkin seperti itu. Artinya seseorang ketika dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, berarti dia mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ya kan gitu. Kan Allah Ta'ala berfirman, wadkhuli jannati, ya, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Ta'ala. Artinya keridhaan Allah Ta'ala itu ketika seseorang ya sudah dibebaskan dari api neraka, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini bahasa seperti inilah yang kita tidak memahami dengan baik, sehingga salah ya sebagian orang yang mengatakan bahwasanya nggak apa-apa saya masuk ke dalam neraka, alhamdulillah min dzalik, yang penting Allah ridho, daripada masuk ke dalam surga tapi Allah ridho. Ini tentu rancu ya, rancu sekali. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Tetapi sesungguhnya yang seperti tadi itu gampang sih, mudah, kata Rasulullah SAW. Mudah bagi siapa? Bagi siapa? Ala man yassarahu Allah Ta'ala bih. Ya.
yang Allah mudahkan untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhkan dirinya dari perbuatan yang buruk. Artinya syarat untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab dan dijauhkan dari api neraka, bebas dari api neraka, ya, itu perbuatan gampang, hal yang mudah. Siapa yang dimudahkan Allah baginya, kan gitu. Ya pastilah ya. Ketika kita ibadah itu Allah mudahkan, bukan karena kekuatan yang kita miliki, ya kan gitu. Kita jangan merasa bahwasanya ketika dapat mendawamkan, ya, membiasakan sholat berjamaah di masjid itu karena kemampuan kita, enggak. Karena misalnya fisik kita kuat, ya, waktu kita luang, kemudian harta kita banyak, enggak. Betapa banyak orang yang sehat, lebih sehat daripada kita, ya. Orang yang lebih luang daripada kita. Orang yang lebih kaya daripada kita, mereka nggak bisa Allah mudahkan dalam melakukan ibadah. Yang betapa banyak orang yang sakit, ya, orang yang sempit, kemudian orang yang kekurangan harta dan seterusnya, Allah mudahkan dalam ibadah. Ya. Artinya apa? Itu Allah mudahkan, maka Allah mudahkan hamba bagi hamba-hambanya dalam hal yang ibadah. Apa itu? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini jelas. Kamu menyembah Allah, jangan lakukan perbuatan syirik. Kita mengira bahwasanya syirik itu udah nggak akan terjadi zaman sekarang. Hanya terjadi pada zaman dulu-dulu kala saja. Ya. Ini tentu salah teman-teman sekalian mati Allah Ta'ala. Syirik itu sampai ke apapun pasti ada. Ya, dilakukan orang Islam ataupun tidak dilakukan oleh orang Islam. Betapa banyak zaman modern ini orang ngaku modern, tapi dia masih percaya alaqah, tamimah, jimat. Ya, dia masih percaya hal seperti itu. Ya, entah dengan bentuk dan format yang berbeda. Ya kan gitu. Ada yang mengatakan bahwasanya nyimpan patung atau nyimpan benda tertentu meskipun dia nggak ada tulisannya apapun, itu hoki gitu. Ini kan contoh bagaimana tamimah atau azimah itu syirik. Ya, syirik. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa tuqimus shalah, jelas menegakkan salat merupakan bagian daripada keutamaan, nah, dalam ibadah, memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat wahai Mu'adz bin Jabal, wa tasuma Ramadan, kemudian engkau berpuasa Ramadan, wa tahujjul al-bait, kemudian engkau berhaji ke Baitullah. Tsumma qala, kemudian aku bertanya kepada kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ala adulluka ala abwabil khair, mau enggak kamu aku tunjukkan sebuah pintu, ya, daripada pintu kebaikan, ya, daripada pintu kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW lanjutkan, as-shaumu junnah, puasa itu adalah benteng, adalah tembok yang kokoh. As-shaumu junnatun, ya. Para ulama wabihi ilaqal itu banyak menafsirkan tentang as-shaumu junnah yang dibahas di bab-bab Ramadan, biasanya gitu. Menjelang targhib Ramadan, menjelang puasa Ramadan, biasanya disebut di ceramah-ceramah as-shaumu junnatun. Dan insyaallah ini kita jelas, puasa itu adalah benteng pelindung bagi seorang hamba. Tameng, apa itu tameng? Menahan diri, ya, menahan diri supaya seorang hamba itu tidak melakukan maksiat atau mengerjakan maksiat, ya. Wasodaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar, ya. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah itu nilainya seperti memadamkan kesalahan, ya, seperti air yang memadamkan api. Maknanya yaitu ketika seseorang bersedekah adalah bukti daripada suduqu imanihi, ya, lurusnya, benarnya imannya, ya. Nah, atau misalnya suka tuh ke orang si ukhti A, ya, maka ketika antum mencintainya, ya, antum nggak cukup dengan kata-kata. Istri antum misalnya nggak cukup dengan kata-kata, harus ada tindakan yang jelas. Meskipun tidak melulu soal yang berhubungan dengan uang atau harta. Antum mungkin antum pijitin, ya, antum injak maksudnya itulah, ya, injak maksudnya injak sayang, bukan injak penganiayaan, bukan KDRT, ya, keseruan dalam rumah tangga, bukan. Tapi injak seperti itu, ya, dia bikin nyaman dan seterusnya.
Artinya apa? Ketika cinta diucapkan harus ada tindakan. Ya, maka sedekah itu adalah bukti keimanan seorang hamba. Sebagaimana bukti cinta si fulan kepada fulana. Gitu, ya. Kemudian salah satu fadilahnya sedekah itu memadamkan api neraka. Apa maksudnya? Para ulama menafsirkan bahwasanya ketika seseorang bersedekah dengan jumlah yang banyak, jumlah yang besar, dengan totalitas yang ia miliki, maka ia dikumpulkan, dibangkitkan dalam para zumrah, ya, para golongan yang karimin, orang yang dibangkitkan dalam keadaan mulia, yaitu para dermawan seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan yang lain sebagainya. Dan mereka dijamin atau condong, ya, berat amalnya dan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, sebagian ulama menafsirkan bahwasanya jika orang ini ternyata sial, dalam artian amaliyah buruknya lebih banyak, kemudian ia harus dicuci di surga, maka api tersebut sebagian, ya, tidak mampu membakar anggotanya, ya. Dan dia akan diberikan sebuah tameng atau sebuah kekuatan seperti air, ya, untuk mengurangi atau memadamkan sebagian dari api neraka yang akan membakarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu penafsir sebagian ulama. Wa sholatur rajul fi jawfil lail. Kemudian solatnya seorang laki-laki fi jawf, di keheningan malam, ya, qiyamul lail, masyaallah. Ya, para ulama seperti Al-Iz bin Abi Salam rahimahullah taala, kenapa menafsirkan, ketika menafsirkan jawfil lail, keheningan malam, yaitu ketika seseorang hamba dia penat daripada aktivitas di pagi hari, aktivitas di siang hari, aktivitas seharian sampai sore atau bahkan menjelang maghrib, dia kemudian masih mengingat Tuhannya di keheningan malam. Oleh karena itu makhluk aja ketika masa-masa dia sibuk, ya, kemudian dia senang sama kita, dia sayang orang dekat kita, kita datangin di tengah kesibukan kita, maka apa yang terjadi? Dia gembira, dia bahagia, dia merasa bahwasanya saya diperhatikan, dia merasa bahwa saya berharga karena saya orang dekatnya misalnya. Ya. Apalagi Allah Azza wa Jal jauh lebih surur, jauh lebih senang, jauh lebih gembira, bahagia ketika seorang hamba di tengah kesibukannya, aktivitas duniawi yang melalaikannya, ya, kelelahan yang menghampirinya dan seterusnya, ia masih menyempatkan, ya, fi jawfil lail, di keheningan malam, untuk datang kepada Allah Azza wa Jal, bersujud, memohon dengan segala kerendahan hati yang ia miliki. Maka ini jauh lebih Allah hargai, hormati, dibanding, ya, ketika seorang dekat si A kepada si B yang dalam kesibukannya, ya, kepada anak, ya, di tengah kesibukannya dia masih menyempatkan datang kepada orang tuanya, ya. Ini lebih Allah hargai dibanding sikap seorang ibu ketika didatangi seorang anak di tengah kesibukannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW membacakan sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Quran surah As-Sajdah. Ya. Lambung mereka, ya, jauh daripada tempat tidur, ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, tadarru', ya, kepada Allah Ta'ala, yad'una rabbahum bil khauf, dengan rasa takut, dengan rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dengan rezeki yang kami karuniakan, hadiahkan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkan, mensedekahkan, ya, harta tersebut. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah. Ya. Bagaimana Allah mensifati ketika orang-orang seperti ini tetap Allah balas dengan balasan kadar yang di luar nalar kita sebagai manusia. Kita nggak habis pikir, kita seorang hamba, budaknya Allah Ta'ala. Begitu kita lakukan kesalahan, Allah tunggu, nggak langsung Allah kasih pelajaran gitu, nggak langsung Allah kasih hukuman, ya. Kadang Allah kasih hukuman supaya kita kembali. Kita sudah diharapkan taubatnya sama Allah Ta'ala. Begitu mengerjakan sebuah perbuatan yang remeh, ya, yang temeh, itu masih Allah balas, ya, masih Allah balas, masya Allah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhurwatin sanami. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz, mau enggak ala ukhbiruka, aku kabarkan, bi ra'sil amr, ya,
kepalanya setiap perkara, kepalanya setiap perkara. Itu artinya dia pusat daripada segala macam perkara. Ya. Segala macam perkara tersebut adalah wabihi ilaikal, para ulama menjelaskan bi ra'sil amri huwa masdarul amal. Dia adalah pusat daripada amal itu, dan dari kepala tersebut biasanya segala amal itu lebih mudah untuk dikerjakan. Atau misalnya pagi ini mau ngapain, ya, pagi ini mau ngapain, besok mau ngapain, sudah terekam tuh di kepala. Itu bukan kadang, lebih sering mudah untuk dikerjakan. Nah, terlepas dari kita suka lupa, ya, suka ketiduran dan seterusnya. Ya. Maksudnya ketika sebuah amal itu disebut ra'sul umur, kepalanya atau pokoknya sebuah amal, dia lebih mudah jika misalnya sudah terbiasa seseorang. Maka amaliyah yang lain biasanya ngikut. Contoh tuh, antum Masya Allah ya terbiasa sholat jamaah, oke, 5 waktu di masjid. Maka biasanya amaliyah yang lain itu ngikut. Apa contohnya? Zikir. Antum pasti ketika sholat zikir. Terlepas dari ketika awal-awal antum, ya, sholat jamaah tuh main HP, habis sholat itu gak ikut zikir, main HP. Kalau sama Rinda mungkin zikir ya, zikir jahar dan seterusnya, main HP. Tapi lama kelamaan kemudian insya Allah ketika istiqomah seseorang misalnya sholat jamaah, maka zikirnya akan ngikut. Zikirnya akan. Sebaliknya jika orang nggak terbiasa sholat jamaah, kemudian ia zikir, demi Allah, laki-laki loh ya, demi Allah, dia pasti akan melupakan zikirnya. 1 hari bisa lupa, 2 hari, 3 hari. Nah, inilah ketika Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahwasanya cinta Allah Ta'ala itu dimulai daripada kewajiban yang Allah perintahkan. Ketika kewajiban sudah kita kerjakan, kita lakukan, biasanya sunnahnya itu ngikut. Puasa Ramadan misalnya, puasa Ramadan, itu puasa Ramadan, insya Allah itu pasti taraweh. Taraweh hukumnya apa? Sunnah kan gitu, sunnah. Tapi sebaliknya jika antum melakukan perbuatan sunnah tersebut, sholat tarawih saja, nggak puasa, antum di luar Ramadan itu nggak bakal sholat jamaah, atau bahkan mungkin nggak sholat wajib. Nah, ini contoh kecil lah. Ya. Kalau perbuatan wajib itu dilakukan, itu namanya ru'sul amr, ya, ru'sul amri fil Islam, pokoknya atau kepalanya segala macam perkara atau ibadah dalam Islam. Wa amudihi, dan tiang-tiangnya. Tiang-tiang itu penyangganya, semisal kepala, maka penyangganya leher. Ya. Ketika bangunan rumah, penyangganya tiang-tiangnya. Ya. Wadirwatun sanamihi. Ini ulangi. Ra'sul amri al-islamu. Ya. Pokok daripada segala macam perkara yaitu al-islamu. Ya, sini contoh kecil bagaimana al-islamu. Seperti kita ketahui, Islam itu terdiri dari 5 bangunan. Hadis yang kelima lewat Aisyah, ummana kita, ya, bahwa Islam itu dikokohkan dengan 5 bangunan: asyhada, as-shalah, az-zakah, as-shaum, al-hajj. Ya, artinya segala macam perkara pokoknya itu adalah al-Islam, yaitu rukun Islam. Ya, jika sholat kita kerjakan, maka insya Allah zikir itu akan ngikut. Ya, begitu sebaliknya. Wa amuduhu as-shalah, tiangnya adalah as-shalah. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya tiang daripada agama dalam hadis dhaif, ya, adalah as-shalah. Nah, penyangga daripada Islam itu. Jika sholat kita tinggalkan, ya, 5 waktu udah nggak jamaah di masjid, di rumah pun nggak sholat, ya, maka satu persatu tiang tersebut akan runtuh, akan bengkok, dan bangunan di atasnya akan ambruk. Ya. Wadirwatun sanami. Wadirwatun sanamihi al-jihad. Sedangkan dirwah yang paling tinggi sanamihi dari segala macam amalan perkara, ya, adalah al-jihad. Ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ra'sul amri al-Islam, ya, pokok kepalanya perkara itu adalah Islam, penyangganya as-shalah, ya, salat 5 waktu penyangganya. Sedangkan yang paling tinggi amaliyahnya dari seluruhnya adalah al-jihad. Ya, al-jihad fi sabilillah. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, seseorang tidak bisa berjihad fi sabilillah kecuali Islamnya terbentuk dengan baik, kemudian sholatnya terjaga dengan baik. Karena jihad memerlukan banyak faktor-faktor, bukan hanya tentang
persenjataan, bukan hanya tentang banyaknya pasukan, jumlah pasukan dan seterusnya, tapi tentang bagaimana menghimpun rasa sabar ya, ketika peperangan itu, jihad itu berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan mungkin berpuluh atau berpuluh tahun atau sekian generasi. Yang ini harusnya kita ketengahkan, kita sadarkan diri kita supaya kita paham bahwasanya jihad itu bukan hanya tentang bagaimana seseorang membunuh manusia yang lain, tapi bagaimana menegakkan syariat dengan baik. Dan syariat jihad sampai kapanpun itu tidak akan dihapus, ya, akan berlaku dengan berbagai macam syurut, ya, syarat. Di Ahkam Sultaniyah sudah dibahas bagaimana fikih imamiyah, fikih daulah, fikih pemerintahan, wa fiqhul jihad, itu sudah banyak dibahas oleh para ulama. Nah, teman-teman sekalian rahmati ulama ta'ala, yang menarik yaitu ketika peristiwa 22 Oktober seperti yang kita ketahui, yang kita peringati sebagai Hari Santri kemarin ya. Kemarin 2 hari yang lalu ya, insyaallah. Ya, kemarin ya, Sabtu. Tentang bagaimana resolusi jihad ya, para ulama yang diprakarasai oleh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Bagaimana jihad itu berlaku di kalangan santri ya, berlaku di kalangan santri, di kalangan umat Islam ketika melawan penjajah yang mereka mencoba ya, kembali untuk menzalimi kaum muslimin, dan pecahlah ya peristiwa yang kita kenal, peristiwa 10 November ya, berlangsung ya, sekian puluh hari ya, untuk berjihad melawan penjajah. Dan ini tidak mudah teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, berat. Karena jangankan kita jihad 3-4 hari, itu fisiknya perlu model fisik yang besar, yang kuat, dan keimanan yang cukup hebat ya. Antum misalnya jogging ya, jogging 5 jam aja ya, istirahat sebentar, itu lelahnya antum bawa kemana sampean, sampai antum bawa ke besok, pinggang sakit, minta diurut, minta diinjek dan seterusnya ya. Nggak mudah, nggak gampang. Artinya jihad ini seseorang nggak bisa dengan semangat jihad kemudian dia ayo jihad tanpa memerhatikan Rasul Amr ya, tanpa memperhatikan bangunan yang paling kokoh yaitu al-Islam, dan memperhatikan sholatnya serta memperhatikan amaliyah andalannya yaitu qiyamul lail misalnya. Dan kalau kita lihat teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, al-jihadu, jihad itu secara sadar atau nggak sadar, wallahu a'lam bishawab, dicoba ya, dihapuskan di tengah-tengah pikiran kaum muslimin, hatta para santri ya, wallahu a'lam ini sengaja atau tidak, tapi rata-rata kita sebagai santri ya, pernah mondok dan seterusnya, fikih yang kita bahas itu mulai dari babul miyah misalnya, bab air. Oke, bab air. Kemudian setelah mondok sekian lama, kadang mentok di babun nikah, bab nikah, atau paling jauh atau mungkin agak jauh dikit babul istijar, bab sewa menyewa, bab jual beli, atau mungkin bab hudud, itu pun jarang sampai hudud. Saya pribadi sampai bab nikah ya, bab nikah, dan wa mahaqqu az-zaujain, hak antara suami dan istri dan seterusnya. Tidak diteruskan sampai bab jihad. Padahal ulama itu ketika menulis kitab-kitab fikih yang mu'tamad, mereka meletakkan babul jihad, babul daulah, babul imamah dan seterusnya, bab kepemimpinan, bab kenegaraan, bab jihad dan seterusnya. Wallahu alam ya, sehingga disadari atau tidak, sebagian para santri atau alumni pesantren itu mencari tentang ilmu jihad ataupun metode jihad itu di luar pesantren, dan ini menurut kami sangat berbahaya ya, kalau orang mencari sumber ilmu di luar dari sumber itu sendiri, maka bahaya akan mengintai seseorang itu, ngeri. Atau misalnya sakit apa gitu ya, sakit gula, atau nggak berobat ke dokter, tapi berobat misalnya ke Bu Samsudin itu, kemudian atau berobat ke tukang bengkel, maka ngeri yang terjadi ya. Hal yang mengerikan, atau mungkin dikasih minum oli ya, dikasih dipukul pakai martil dan seterusnya, karena nggak sesuai dengan ranahnya gitu. Artinya orang ketika mencari sumber ilmu di luar pesantren, dia dikhawatirkan mencari sumber ilmu yang salah. Tapi wallahu a'lam, sebagian kiai kami itu mengatakan bahwasanya tidak dibahas bab imamah, bab kepemimpinan, bab ad-daulah, fiqhud daulah, bab kenegaraan, kemudian bab
jihad dan seterusnya, alasannya beberapa hal. Yang pertama, waktunya nggak cukup. Ya, karena biasanya orang nyantri kan 6 tahun, dari 6 tahun berbeda dengan orang zaman dulu. Kiainya, murid-muridnya kiai dari Hadratus Syekh Syekhana Khalil Hasyim Asy'ari rahimahullah anhum, itu mereka kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan nyantri belasan bahkan puluhan tahun mondok. Akhirnya mereka menghantamkan sekian kitab, ya, mulai dari bab misalnya fikih babu miyah sampai babu ad-daulah atau berjihad. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya biasanya karena negara kita sudah fiksasi, ya, fiksasi tentang Pancasila ini. Ya. Yang ketiga biasanya alasannya, ya, karena melihat kemampuan daripada santri-santri yang ada. Wallahu bishawab. Ya, intinya kita memerlukan, ya, bab khusus tentang jihad itu sendiri. Bab khusus tentang jihad itu sendiri. Sehingga kaum muslimin itu tidak salah membaca tafsir Al-Qur'an, ya, tentang faqtulu haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Bunuhlah orang kafir itu dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada, ya. Kemudian mereka akhirnya membaca buku-buku yang misalnya perlu syarah, perlu penafsiran yang cukup panjang. Ya, misalnya Ma'alim fi Thariq karyanya Said Qutb itu kan kalau kita lihat, kita baca sekilas, sangat radikal. Seseorang mungkin bisa jadi seseorang yang jihadis, ya, teroris, dengan juga membaca buku karangan Said Qutb. Dan tentu kita, bukan hanya kita, para ulama mengkritik tentang buku-buku Said Qutb, bukan hanya Ma'alim fi Thariq, tapi fi Al-Quran, di Quran surah Taubah, penafsiran beliau dan seterusnya, itu ada kegoncang di situ. Dan biasa ketika para ulama itu mengkritik ulama yang lain, mereka mengkritik dengan ilmu, bukan karena hawa nafsu atau mungkin bukan karena perbedaan harokah atau gerakan, ya. Dan banyak lagi buku-buku yang lain, ya, yang jihadis, yang karangan beberapa ulama dalam tanda kutip. Mereka menulis buku, dan ketika orang awam yang tidak memiliki pondasi yang bagus dalam Islam, mereka bukan santri atau mungkin bahkan santri, tapi ketika bab jihad, hal baru yang mungkin gak dipelajari di pesantren, dia akan belajar dari buku tersebut dan salah kaprah memahami makna al-jihad, ya, makna al-jihad. Dan teman-teman sekalian hormati oleh Allah Ta'ala, jihad ini akan terus ada, yang merupakan syarat Islam yang Allah perintahkan melalui Rasul dan para sahabat, ya. Wallahu bishawab. Qal ya, thumma qal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbiruka bi malaki dzalika kulli, ya, mau enggak kamu ku tunjukin bi malak, ya, keseluruhan dari semua yang aku jelaskan tadi, ya, hal yang melingkupi semuanya tadi, dari mulai as-sawmu junnah, sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'un nar, dan seterusnya sampai ke jihad tadi, semua yang melingkupi. Kata Mu'adz bin Jabal, bala ya Rasulullah. Oh, of course, ya, tentu mau dong, ya. Siapa yang nggak mau ditunjuki semuanya? Kata Rasul SAW, fa akhadha bilisani, beliau menunjuk lidahnya. Guru kami itu menunjuk lidahnya ketika menafsirkan syarah hadis ini seperti ini. Ya. Inilah pentingnya, salah satu penting ilmu syarat, yaitu ketika bukan untuk gaya-gayaan. Ketika orang menafsirkan hadis itu tahu gurunya menunjuk seperti ini, guru-gurunya menunjuk seperti ini, sampai ke Imam Nawawi, sampai ke guru Imam Nawawi rahimahullah, sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjuk seperti ini ke lidah, ya, ke arah lidah. Fa akhadha lisani. Kalau kita baca secara literlek, fa akhadha artinya ngambil seperti ini. Ana ngambil HP ini misalnya. Ya. Fa akhadha lisani, ya. Akhadha artinya ngambil. Tapi kalau kita lihat penjelasan para ulama, ya, akhadha itu menunjuk ke lidah, ya. Sini. Fa akhadha bilisani. Beliau menunjuk atau mengisyaratkan lidah beliau sallallahu alaihi wasallam. Qal qaffa 'alaika hadza. Qaf. Perhatikan lidahmu ini, lisanmu ini. Masyaallah. Ya. Artinya lidah itu kadang menjerumuskan seseorang kepada kebaikan. Kata Imam Nawawi rahimahullah,
seseorang ketika dengan lidahnya Allah masukkan, Allah mudahkan dalam kebaikan, tapi karena lidahnya Allah masukkan ke dalam neraka karena ulahnya sendiri. Dengan lidah dia pecah belah kaum muslimin, ya, dengan lidah misalnya dia rusak ya kehormatan kaum muslimin, dengan lidah dia hancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan kaum muslimin, sengaja atau tidak sengaja. Ya, makanya manusia itu kalau nggak bisa jaga lidahnya, mendingan diem, udah selamat dah gitu, ya, selamat dah. Kafa alaika hadza, hati-hati, cukupkan, ya. Kemudian awasi hadza, lisan ini. Qultu ya Nabi Allah, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya. Apakah seseorang akan dihisab, akan ditanyakan, kemudian akan diperiksa karena ucapannya, karena ia berkata-kata? Apa semua ucapan itu akan diperiksa oleh oleh Allah Ta'ala, wahai Rasulullah SAW? Ya, maka ini adalah pertanyaan yang pertanyaan yang cerdik dari Mu'adz bin Jabal tentang bagaimana ketika beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang itu ketika dia memiliki sesuatu, dia kadang tidak menyadari. Dia kadang tidak menyadari bahwasanya sesuatu tersebut menjerumuskan kepada keburukan karena ia tidak mampu mengarahkan kepada kebaikan. Antum misalnya, kita punya motor, bagus banget motor sport, ya, motor sport harga mahal seterusnya. Kita mengira hal tersebut kebanggaan, kita mengira hal tersebut memudahkan sikap kita, ya, kegiatan kita sehari-hari dan seterusnya. Tapi ternyata karena kita tidak mampu memanage, ya, motor kendaraan tersebut dengan baik, kemudian tidak menservis, ya, tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, seseorang bisa jadi kecelakaan dengan motor atau kendaraan tersebut. Nah, inilah seseorang ketika tidak memperhatikan lamu'akhaduna, ya, dia tidak mengarahkan dengan baik, ya, merem dengan baik lisannya, maka lisan tersebutlah yang menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Dan harusnya kita melihat, ya, lisan ini merupakan pemberian Allah Ta'ala, dan tentunya Allah Azza wa Jalla itu tidak menginginkan pemberiannya ya dikufuri, ya, dengan cara apa? Dirusak, ya, dengan perbuatan buruk dan seterusnya. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, faqilta ummuk. Ya. Kalau kita baca di terjemah hadis, faqilta ummuka yaitu apa? Celaka ibumu. Kemudian orang-orang bodoh, nggak belajar sama ulama, malas ke majelis taklim, nggak mau nanya ke ustadz, ya, ke kiai, ke habaib, ya, bahkan nanya ke Mbah Google, kok bahasa hadis seperti ini? Rasul suka mencela sahabatnya kan itu, ya, sakalta ummuk. Apakah malah seperti itu? Wabi ilaikal, berkata Imam Rahimahullah, ai faqattuka wa lam yaqsud Rasulullah SAW haqiqatud du'a bal jara dzalika ala alatil arab fil mukhatabat. Ya. Bahwa maksud daripada celaka ibumu, kalau kita terjemahkan sakilta ummuk, itu bukanlah, tidak dimaksudkan secara makna teks tadi atau doa, wahai Mu'adz, semoga ibumu celaka, enggak. Tapi adalah apa? Itu adatnya kaum Arab, hal yang biasa, ya, hal yang biasa. Misalnya adatnya orang Betawi, kalau rumah lu di mana? Rumah gua di Sawangan, Depok misalnya. Jauh amat tempat jin buang anak kan itu. Makna dari tempat jin buang anak adalah bagi orang Betawi jauh banget kan itu. Bukan berarti kita tinggal sama jin atau tinggal sama anak haram jin, udah anak haram anak jin nih gitu. Ya, enggak, tapi maknanya apa? Maknanya jauh banget tempat lu kan itu. Itu istilah ungkapan-ungkapan manusia dalam suku dan adat yang berbeda. Orang Jawa juga punya ungkapan tersendiri, ya, punya ungkapan tersendiri. Yang ungkapan tersebut tidak dimaksudkan daripada umpatan, makian, doa dan seterusnya. Orang Melayu pun sama, dia punya ungkapan tertentu yang biasa dipakai orang ningrat, orang yang terhormat ataupun orang biasa. Yang itu tidak dimaksud untuk mencela, ya, mencela. Banyaklah ungkapan-ungkapan, bahkan dalam bahasa Indonesia itu banyak juga, ya.
banyak juga tentang ungkapan yang itu maknanya bukan celaan. Ya. Tetapi Rasulullah SAW juga pun sama. Ya, orang Arab itu punya adat, ya, punya kebiasaan, bukan umpatan, bukan juga celaan. Ya, dia hanya ungkapan biasa. Ya, supaya bukti kedekatan. Ya, bukti kedekatan. Orang Jawa kalau istilahnya dapurmu. Dapurmu apa maksudnya dapurmu? Enggak. Tapi ada maksudnya lisanmu. Jangan sembarangan ngomong gitu. Ya, itu bukan makian. Atau mungkin ungkapan yang lain ya, yang tentang ungkapan kebiasaan sehari-hari yang itu biasanya bukti ungkapan biasa, adatnya suku atau bangsa tertentu. Yang biasa yang kedua, bukti kedekatan. Orang itu kalau dekat biasanya mengungkapkan istilah-istilah yang bagi kita agak kasar, tapi itu hal yang biasa. Ya. Ini bukti kedekatan antara Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW. Ya. Para ulama hadis menafsirkan seperti itu. Jadi antum kalau baca hadis yang semisal celaka ibumu, celakalah aku, itu bukan maksudnya seperti maksud tekstual. Seperti Abu Bakar mengatakan celaka aku. Ya. Maksudnya bukan Abu Bakar dirinya celaka, enggak. Tapi ungkapan waduh kok bisa gini, ya, aduh kok bisa gini dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW adalah memiliki teladan, ya, akhlak yang baik, akhlak yang bagus, dan kita umatnya mengetahui dengan baik bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin berakhlak tercela, tidak mungkin berakhlak buruk, ya, karena Allah Ta'ala mensifati Rasulnya, kekasihnya dengan sifat yang sangat luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin 'adzim, memiliki khuluq, memiliki akhlak yang 'adzim, yang mulia, yang luar biasa. Nah, maka antum harus hati-hati baca hadis. Harus baca hadis. Banyak nanti di dalam hadis itu ungkapan, baik itu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis marfu', ya, yang diriwayatkan oleh para sahabat, yang itu ada sedikit beberapa ya kalimat yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu seperti celaan, seperti makian, seperti umpatan dan seterusnya, tapi maknanya tidak seperti itu. Maknanya itu tadi seperti yang dijabarkan, ya, seperti mana Imam Nawawi rahimahullah, yang pertama sebagai kebiasaan orang Arab seperti itu, yang kedua bukti kedekatan, ya, bukti kedekatan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wahal yakubba an-nas finnari ala wujuhihim. Allah. Dan ada manusia, ya, mereka diseret menuju api neraka dengan wajah mereka yang paling, ya, kubba itu apa ya? Hampir semua wajah mereka, wajah itu kalau dalam bahasa Arab wajuhu dari mulai sini dagu, ya, sampai ke atas sampai dekati ini, sampai rambut-rambut kecil. Allah. Itu wajah. Jadi mereka diseret dengan wajah mereka seperti sendal. Antum pakai sendal, ya. Antum tentu pakai sendal lah ke masjid misalnya. Ke kantor mungkin pakai sepatu khida, ya, alas kaki dan seterusnya. Ketika antum pakai alas kaki tersebut, tentu bagian bawah akan letak penuh secara penuh, ya, di tanah. Bagian bawah alas kaki antum itu biasanya antum letakkan di tanah. Ketika antum nginjak misalnya tanah yang berlumpur atau tanah yang pasir, ya, biasanya ninggalin jejak, ya, biasanya ninggalin jejak. Jejaknya apa? Sepatu macam-macam lah. Kalau sepatu antum gambarnya Hello Kitty, ya jejaknya Hello Kitty. Ya, SpongeBob, ya SpongeBob. Itu maksudnya. Wajah naudzubillah min dzalik, orang yang tidak bisa menjaga lisannya itu diseret seakan-akan membekas bekas seretannya menuju ke api neraka. Itu orang yang bisa jaga lisannya seperti itu. Ngerinya ketika diseret malaikat Zabaniyah, ya, semua wajahnya itu ke tanah, kemudian diseret membekas. Jadi bayangin di padang mahsyar, ya, seseorang naudzubillah min dzalik wajahnya berbekas, ya, tanah itu berbekas, atau tempat bawah itu tempat ya tadinya berdiri itu berbekas wajahnya seperti berbekas pasir atau lumpur yang antum injak dengan sepatu. Ya Allah, ya Rabb. Ini mengerikan sekali teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala ketika seseorang nggak jaga lisannya, ya, nggak bisa jaga lisannya. Maka kenapa kok bisa? Karena kerusakan yang lakukan. Maka Allah
Allah jatuhkan dengan apa? Menjatuhkan wajahnya tersebut. Auqol, atau Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang lain, ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Ya Allah, dia mulai terlihat daripada apa? Dari tempat yang paling tinggi sampai tempat yang paling bawah, dinampakkan atau diseret wajahnya itu dan seluruh anggota tubuhnya itu ke neraka. Apa maksudnya? Wa mi ilaikal janayatihim 'alan nas bil wuqu'i fi a'radihim wal mashi bin namimah wa nahwi dzalik. Wa janayatul lisan al ghiba an nami al kadhab al buhtan kalimatul kufr wa sikhri al khalfa wa'dul qala ta'ala kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya Allah. Maksudnya ditampakkan dari tempat yang tinggi sampai ke tempat yang rendah, yaitu karena perbuatan lisannya tadi. Dia karena lisannya misalnya menyakiti ulama, maka para ulama akan mengetahui bahwasanya orang ini nih yang dulu di waktu dunia suka jadi buzzer, ya, merusak. Dia mengadu domba, sebar hoax, ya, mengadu domba kaum muslim kelompok ini dan kelompok yang itu, kemudian mencari makan dengan dari mengadu domba, termasuk dari buzzer, ya. Meskipun dia ngetik pakai tangan, tapi para ulama menafsirkan bahwasanya itu seperti lidah, ya, merusak kaum muslimin, mengadu domba, itu akan ditampakkan di neraka nanti, ya, dari golongan paling tinggi sampai golongan paling bawah. Apa yang ia lakukan tadi, ya, jinayatul lisan, dia lisannya itu diukubah, dikasih hukuman karena yang pertama al-ghibah, dia suka gibah, ya, suka gibah. Kemudian namimah, suka ngadu domba. Kemudian al-kadzab, dia suka apa? Suka berdusta, ya, berbohong, sebar hoax, ya, cari makan dari kejelekan atau aibnya kaum muslimin. Ya, aib yang seharusnya nggak bisa diumbar, dia umbar hanya sekedar cari makan. Tukang gosip, hati-hati. Tukang rumpi, ibu-ibu, ya, hati-hati. Ingatkan ibu-ibu antum, semuanya yang perempuan-perempuan itu untuk jangan ngerumpi. Kemudian buhtan, kebencian, dari lisannya itu terlantun, terucap kalimat-kalimat kebencian. Bukan hanya ujaran kebencian kepada pemerintah, itu beda kasus lagi, ya. Tapi ujaran kebencian kepada para alim, kepada para kelompok kaum muslimin, ya, istilahnya dia memegang kunci surga, itu hati-hati. Antum yang mengatakan saudara lain sebagai ahli bid'ah, ya, ahli kufur, ahli dhalalah, ahli syirik, ahli kubur, penyembah kubur, seterusnya, hati-hati, ya. Kalau antum ragu dengan ilmu yang antum miliki, antum masih tahu bahwasannya ternyata ada ulama yang membolehkan, tetapi antum dengan pemahaman yang antum miliki tidak mengerem lisan yang Allah titipkan, di hari kiamat nanti ingat, ya, seseorang dengan amalan yang paling gede, yang paling besar, dia tetap dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Dia tidak mampu menjaga lisannya, ya, tidak mampu menjaga lisannya. Maka peringatan bagi anda dan antum sekalian, ya, kita jaga lisan. Kalau kita nggak punya ilmu, ya mendingan diam. Nggak perlu suka membedah-bedahkan, mengkufur-kufurkan, menyalahkan kaum muslimin, biarin mereka. Kalau kita yakin mereka punya dasar, punya patokan ilmu, ya biarin. Tugas para ustadz, tugas para ulama itu untuk mengcounter pemahamannya jika pemahaman tersebut salah atau nyeleweng, ya, musyabbahah, mujassimah dan seterusnya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah juga memperingatkan para ulama, para pendakwah, ya, para asatidah. Apa kata beliau? Beliau mengutip firman Allah Ta'ala Quran surah As-Saff ayat 3. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat marah kepada seseorang, benci banget sama seseorang yang apa? Dia mengatakan sebuah ucapan, sebuah perbuatan, sebuah ajakan kebaikan tapi tidak mampu untuk mengerjakan, tidak berniat untuk melakukan, maka ini juga masuk orang yang naudzubillah min dzalik, diseret, ya, wajahnya menuju api neraka dan ditampakkan dari orang yang paling atas sampai orang paling bawah, ya. Maka peringatan bagi anda sendiri dan antum semuanya, sebelum kita menyampaikan ilmu, ya, amaliyah dan seterusnya, usahakan kalau bisa, ya, kita mendoa, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk Allah mudahkan, ya, mengerjakan, mengamalkan dari setiap ilmu yang kita ucapkan, dari setiap ajakan yang kita lontarkan kepada saudara muslim yang lain. Semoga kita bisa meneladani Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang ketika beliau minta dijelaskan oleh muridnya tentang keutamaan memerdekakan budak,
Beliau selama sekian minggu tidak nampak di majelis. Baru kemudian nampak di majelis, baru beliau menjelaskan bahwasanya aku tidak bisa menjelaskan hadis tentang keutamaan memerdekakan budak kecuali aku sudah memerdekakan budak. Dan aku nabung sekian dinar, sekian lama baru aku bisa memerdekakan budak. Insyaallah ya, para ulama dulu jauh dengan kita semuanya. Ketika kita cuma bisa ngomong, cuma bisa membacot, itu kata orang Jawa atau orang Jakarta, ya, tanpa berniat, tanpa berusaha untuk melakukan, maka hati-hati, ancaman Allah Ta'ala itu cukup gede ya, cukup besar. Maka ana dan antum sekalian meminta doa supaya Allah mengistiqomahkan kita dalam agama ini, kemudian memudahkan kita dengan segala amaliyah yang kita ucapkan, ajakan yang kita berikan kepada saudara yang lain, yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan. Kepada Allah kita meminta pertolongan, kepada Allah kita meminta segala macam pengharapan. Hadzal wa yakum ajma'in. Al-haqqu bi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.